Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa akan mempresentasikan tentang analisis sistem penggajian pada Rumah Sakit Bumi Proklamasi. Yang pertama, ada paper bukunya. Yang kedua, nama-nama anggota kelompoknya. Kelompok 2, anggotanya yang pertama, Hena Herlina dengan NIM 111903117. Yang kedua, Neng Sri Lutfi Hendayani dengan NIM 111904000. Yang ketiga, Hairunisa dengan NIM 111900425. Selanjutnya, ada ruang lingkup. Karena luasnya proses analisa sistem penggajian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penggajian hanya pada prosedur pencatatan rekap absensi karyawan, prosedur pencatatan penghitungan lembur karyawan, dan prosedur pencatatan penghitungan gaji karyawan. Seterusnya yaitu ada struktur organisasi Rumah Sakit Umum Proklamasi Karawang. Di antaranya ada direktur rumah sakit, ada komite, panitia tetap, satuan pemeriksa internal, konsultan rumah sakit, bidang pelayanan medis, bidang penunjang medis, bidang penunjang operasional, dan bagian keuangan. Dan masih banyak lagi struktur-struktur lainnya. Selanjutnya yaitu proses bisnis sistem berjalan. Adapun proses bisnis sistem penggajian yang sedang berjalan pada Rumah Sakit Bumi Proklamasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses rekap absensi. Setiap hari, karyawan melakukan absensi dengan mengisi absensi karyawan memakai fingerprint. Kemudian, penanggung jawab ruangan atau PJ akan merekap absensi dan total lemburan per 1 bulan sekali. Data yang sudah terekap akan diserahkan ke bagian personalia. Yang kedua, proses penghitungan lembur karyawan. Penanggung jawab ruangan atau PJ merekap gaji pokok, lemburan, dan potongan-potongan karyawan. Laporan yang sudah jadi diserahkan ke bagian keuangan untuk direalisasikan dan diserahkan ke direktur untuk di-ACC. Yang ketiga yaitu proses penghitungan gaji karyawan. Setelah itu, bagian personalia membuat slip gaji untuk karyawan. Setiap tanggal 28, bagian keuangan akan mentransfer gaji karyawan melalui bank-bank yang sudah bekerja sama. Yang keempat, laporan penggajian karyawan. Bagian keuangan membuat laporan total gaji karyawan pada periode tertentu. Kemudian, bagian keuangan menyerahkan laporan gaji karyawan kepada direktur. Lalu, direktur menerima laporan gaji karyawan dan slip gaji diserahkan kepada karyawan. Selanjutnya, diagram activity sistem berjalan. Yang pertama, proses rekap absensi. Yang kedua, penghitungan lembur karyawan. Proses rekap absensi yaitu karyawan melakukan absensi dengan fingerprint, kemudian penanggung jawab ruangan atau PJ merekap absensi dan lemburan, kemudian personalia menerima rekap absensi dan lemburan. Penghitungan lemburan. Penanggung jawab ruangan atau PJ merekap gaji pokok, lemburan, dan potongan-potongan karyawan, kemudian membuat laporan, dan kemudian bagian keuangan menerima laporan dan direktur meng-ACC laporan. Yang ketiga, penghitungan gaji karyawan, yaitu bagian personalia membuat slip gaji, kemudian bagian keuangan mentransfer gaji. Yang keempat, laporan penggajian karyawan. Bagian keuangan membuat laporan total gaji karyawan, kemudian direktur menerima laporan total gaji karyawan, dan karyawan menerima slip gaji. Selanjutnya, ada dokumen masukan dan ada dokumen keluaran. Contoh dokumen masukan yaitu rekap absensi. Ini contohnya. Yang kedua, dokumen keluaran. Contohnya yaitu slip gaji. Dan ini contohnya. Selanjutnya, ada permasalahan pokok. Dari hasil pengamatan pada sistem penggajian karyawan Rumah Sakit Bumi Proklamasi, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan pokoknya adalah 1. Kurangnya efektif pengolahan data pada sistem penggajian,
Yang kedua, adanya pengecekan data karyawan secara berulang untuk menyesuaikan data gaji sehingga menjadi tidak efisien dan lambat dalam pembuatan laporan penggajian. Yang ketiga, sering terjadi penumpukan memprosesan data yang harus dicatat atau diproses berulang kali untuk mendapatkan data atau komponen gaji untuk masing-masing karyawan dan dalam upaya menyusun laporan hasil dari pengujian karyawan setiap periodenya. Yang keempat, fingerprint yang digunakan kadang error. Adapun pemecahan masalahnya. Setelah melihat permasalahan pokok di atas, maka penulis membuat pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan yang sedang ada di antaranya, yaitu 1. Merancang aplikasi sistem penggajian yang lebih efektif untuk mempermudah dan mempercepat proses penghitungan penggajian karyawan. Yang kedua, adanya sistem yang mempermudah dan efisien untuk membuat laporan penggajian pada setiap periodenya. Yang ketiga, perlu adanya media penyimpanan untuk membackup data yang ada pada setiap periodenya. Yang keempat, perlu adanya form absensi yang dipegang oleh masing-masing karyawan untuk menghindari fingerprint yang error. Dalam pembahasan mengenai sistem informasi penggajian karyawan pada RS Bumi Proklamasi, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pada proses sistem penggajian karyawan masih belum menggunakan sebuah aplikasi khusus, sehingga tidak efektif dan kurang cepat dalam pelaporannya. Pengolahan data yang terkomputerisasi dengan efektif dan efisien merupakan cara yang paling cepat dan tepat dalam menunjukkan sistem pengolahan data penggajian. Dengan diterapkannya aplikasi yang telah dirancang, dapat memberikan kemudahan dalam proses penghitungan gaji karyawan, serta dapat mengetahui laporan gaji secara tepat pada saat dibutuhkan. Dengan adanya form absensi menjadi jalan alternatif lebih mudah mengecek kehadiran jika fingerprint error. Pratama dan Junianto 2016. Analisis sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan. Jurnal Administrasi Bisnis Vol 7 nomor 1. Tarigan dan Buana 2020. Rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek. Bandung Informatika. Padilla dan Septiana 2019. Pengaruh sistem absensi fingerprint terhadap kualitas informasi, perhitungan penggajian dan pengupahan. Ahli 2016. Landasan teori sistem penggajian. Yazid et al. 2014. Jurnal Teknologi Industri. Tujuan penulisan tugas ini dibuat sebagai salah satu syarat tugas akhir semester 3 Sistem Informasi Akuntansi. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian atau eksperimen, observasi, dan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan tugas ini tidak akan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Ratnawati S.Com, M.Com selaku dosen pembimbing, staf dan karyawan PT Bumi Proklamasi, rekan-rekan program studi Sistem Informasi Akuntansi, serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu sehingga terwujudnya penulisan buku ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan demi masa depan yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.